Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman akan menyampaikan mengenai strategi manajemen krisis PT Garuda Indonesia. Nah, maskapai PT Garuda Indonesia kini mengalami permasalahan dalam bidang keuangan sedang krisis. Biaya operasional Garuda saat ini mencapai kisaran 150 juta dolar per bulan, sehingga kerugian yang dialami oleh PT Garuda Indonesia mencapai sekitar 100 juta dolar per bulan. Biaya operasional yang sangat tinggi ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya karena adanya biaya sewa pesawat yang mahal, selain itu juga adanya jenis pesawat yang terlalu banyak dan rute penerbangan domestik yang tidak menguntungkan. Kemudian pada masa pandemi COVID-19 saat ini muncul masalah baru terkait adanya perubahan pada biaya sewa pesawat dari semula tercatat sebagai biaya operasional kini dicatat sebagai hutang. Hal ini membuat hutang PT Garuda Indonesia semakin meningkat, yang semula 20 triliun menjadi 70 triliun. Adapun masalah lain yang harus ditanggung oleh PT Garuda Indonesia yakni masalah terkait korupsi yang menjerat mantan direktur utamanya, yaitu Emir Syahsatar. Korupsi dalam bentuk mata uang rupiah dan sejumlah mata uang asing. Garuda Indonesia kini telah menjadi perusahaan yang notabene go public, yang berarti bahwa beberapa sahamnya juga dimiliki oleh publik. Oleh karena itu, dalam mengkaji krisis, keberadaan dan kemampuan public relation memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman yang lainnya. Nomor 2, tujuan. 1. Menghentikan pemberitaan yang tidak benar sehingga dapat memperbaiki citra perusahaan. Yang kedua, memperbaiki atau menstabilkan keuangan PT Garuda Indonesia. Yang ketiga, program manajemen krisis. Di antaranya yaitu yang A, nama program press conference bersama manajemen Garuda Indonesia. Yang B, media dan publik. C, strategi pelaksanaan, yaitu dalam adanya kasus dugaan korupsi dan kegiatan Garuda Indonesia memiliki dua hubungan strategis, diantaranya strategi pertama, segera mengkonfirmasi berita yang beredar ke media dengan sigap dan cepat. Cepat di sini bertujuan untuk memberhentikan adanya pemberitaan yang tidak benar di media. Kemudian strategi kedua yaitu hubungan interpersonal dengan media, fokus adanya perhatian public relation kepada media yang dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan keakraban. Selain itu juga dalam mempertahankan citranya yang baik. PT Garuda Indonesia harus selalu menciptakan adanya hubungan yang baik antara pihak internal, sebagaimana diantaranya harus saling mendukung antara unit satu dengan yang lainnya dalam membangun citra Garuda Indonesia, dan selalu melakukan komunikasi yang baik antara karyawan dengan pimpinan. Sedangkan eksternalnya, Garuda Indonesia harus selalu menjalin hubungan baik dengan pihak luar dan stakeholdersnya. Di antaranya Humas Garuda Indonesia tetap mengadakan kerjasama dengan perusahaan lain. Selain itu juga pihak Humas Garuda selalu menjaga hubungan baik dengan publik, terutama kepada pelanggan. Strategi ini yang harus dijalankan oleh PT Garuda Indonesia agar mampu terciptanya citra yang positif di pandangan kalayaknya sebagai maskapai penerbangan nomor 1 di Indonesia yang memiliki daya saing internasional. Oke. Dari bidang keuangan, perusahaan akan melakukan beberapa hal, yakni yang pertama, melakukan adanya negosiasi dengan perusahaan yang menyewakan atau lessor untuk penundaan pembayaran sewa pesawat. Yang kedua, memperpanjang masa sewa pesawat sebagaimana bertujuan untuk mengurangi biaya sewa per bulan.
Yang ketiga, mengusahakan pendanaan dari perbankan dalam maupun luar atau pinjaman lainnya. Yang keempat, melakukan program efisiensi dengan biaya kurang lebih 15-20% dari keseluruhan biaya operasional dan tetap memprioritaskan keselamatan dan keamanan penerbangan dan pegawai serta layanan. Yang kelima, mengajukan permohonan dukungan kepada pemerintah sebagaimana pemerintah selaku pemegang saham perseroan. Adapun dalam bidang operasional, dengan adanya penurunan pendapatan, maka dibutuhkan strategi untuk menurunkan biaya variabel. Yang pertama, mengoptimalkan kapasitas penerbangan dalam penerbangan domestik maupun internasional. Yang kedua, mengoptimalkan layanan pengiriman barang dan aktif mendukung beberapa upaya yang dibuat pemerintah terutama yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 melalui pengangkutan barang berupa bantuan kemanusiaan, APBD, obat-obatan, alat kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga, menutup berbagai rute yang dinilai tidak menghasilkan profit. Yang keempat, mengoptimalkan layanan charter pesawat untuk mengevakuasi WNI yang berada di luar negeri serta membantu proses pemulangan WNA untuk kembali ke negara asalnya dan layanan charter untuk pengangkutan barang. Yang kelima, mengembangkan hubungan internasional sebagaimana agar layanan Garuda Indonesia menjangkau seluruh dunia dengan mengoptimalkan layanan interline di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harujak Sultan Andika. Hasil yang diharapkan, pemberitaan media mengenai PT Garuda berubah dan publik juga akan lebih mempercayai kinerja mengenai keuangan PT Garuda sehingga citra perusahaan Garuda pun menjadi lebih baik di mata publik. Waktu pelaksanaan program tanggal 25 Juli tahun 2021 berlokasi di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Siri, nomor 44 Jakarta. F. Dana dan sumber pendanaan. Sumber ini didapat dari keuangan PT Garuda Indonesia. A. Online. B. Offline. C. Kesekretariatan. Rekapitulasi anggaran. A. Online sewa Zoom sebanyak 1 juta. Offline media 15 juta, alat dan perkap 10 juta, konsumsi 4,5 juta. Kesekretariatan, pembuatan proposal 600.000, surat 1 juta, ATK dan fotokopi 100.000, total keseluruhan menjadi 32.100.000 rupiah. Terima kasih. Nah, yang nomor 4 adalah evaluasi. PT Garuda Indonesia juga mengevaluasi adanya kontrak sewa 12 pesawat Bombardier CRJ-1000 dari total 18 pesawat. Dengan adanya keputusan pengambilan pesawat ditandai sejak 1 Februari 2021 dengan diberhentikannya operasional 12 armada Bombardier. Garuda memberhentikan 12 Bombardier dengan alasan adanya beban keuangan dan mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar. Pihak manajemen pun kini tengah memperbaiki struktur keuangan perusahaan PT Garuda Indonesia. Pada awal pandemi, Garuda memang telah memberhentikan seluruh armada Bombardiernya. Namun setelah adanya peningkatan penumpang saat menjelang akhir tahun, perusahaan kembali menerbangkan beberapa Bombardier untuk melayani dengan beberapa rute, yakni Makassar, Manokwari, Sorong, dan Tarakan, Makassar. Adapun kerjasamanya disewa dengan 2 skema yang berbeda. 18 armada Bombardier CRJ-1000 ini sebagaimana dengan sebanyak 12 armada disewa menggunakan skema operating lease dari Lesser Nordic Aviation Capital dengan masa sewa yang berakhir hingga tahun 2027. Kemudian sisanya 6 armada lainnya menggunakan skema financial lease dengan penyedia Financial Lease Export Development Canada
Dan dengan masa sewa pesawat milik Garuda itu berakhir sampai 2024. Terima kasih.